Hai, kali ini kita akan mengetahui tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia masih menjadi perdebatan para ahli hingga saat ini. Menurut beberapa ahli, terdapat 5 teori yang menjelaskan proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu ada teori Brahmana, teori Waisya, teori Ksatria, teori Sudra, dan teori arus balik. Nah, bagaimana sih penjelasan kelima teori tersebut? Yuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, ada teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. Van Leeuw yang mengatakan bahwa agama Hindu masuk di Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Kedatangan Brahmana karena undangan oleh para penguasa lokal di Indonesia yang tertarik dengan agama Hindu atau sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Yang kedua ada teori Waisya. Teori Waisya dibawa oleh N.G. Krom. Agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum pedagang dari India. Para pedagang India menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk setempat. Melalui interaksi dengan penduduk setempat, para pedagang memperkenalkan agama Hindu-Buddha. Dengan demikian, kaum pedagang memiliki peranan penting dalam proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori ketiga, teori Ksatria. Berdasarkan teori Ksatria, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh golongan ksatria atau prajurit. Para pakar menyatakan bahwa prajurit kemudian menikah dengan penduduk Indonesia dan menyebarkan agama Hindu-Buddha kepada masyarakat lokal. Teori keempat, yaitu teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh Gottfried H. von Fabel. Hanya sedikit ahli yang setuju dengan teori Sudra. Menurut teori Sudra, masuknya agama Hindu di Indonesia dibawa oleh kaum India yang berkasta Sudra. Ia bertujuan untuk mengubah hidup menjadi lebih baik di negeri orang. Teori yang terakhir yaitu teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh Frederica Bosch. Teori ini menyatakan bahwa orang-orang dari Indonesia sendiri yang datang ke India untuk mempelajari agama dan budaya Hindu-Buddha. Setelah kembali dari India, mereka menyebarkan ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, itu tadi kelima teori kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori-teori tersebut memberikan pemahaman mengenai proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Berdasarkan teori Brahmana, dijelaskan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Menurut teori Waisya, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum pedagang. Sedangkan teori Ksatria, agama dan budaya Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh golongan ksatria atau prajurit. Menurut teori Sudra, masuknya agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta Sudra. Sementara itu, dalam teori arus balik, masyarakat Indonesia memiliki peran tersendiri dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu-Buddha. Nah, sekian dari penjelasan teori-teori tersebut. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.